Iya, Ustaz Firman, saya jelaskan ya Ustaz Firman ya. Begini, siap, di siap, Pak Ustadz. aswaja itu menghargai akan perbedaan fikih. Kita hargai betul-betul. Artinya ketika antum tidak kunut, ya kita tidak marah. Antum tidak tahlilan juga kita tidak marah. Antum tidak maulid Nabi juga kita tidak marah karena kita paham itu bukan sesuatu yang Alhamdulillah. itu bukan sesuatu yang wajib. Akan tetapi ketika kita disalah-salahkan, kan kita harus bergerak ya. Kita harus bergerak. Terus kemudian gini, hadis Nabi itu banyak. Hadis Nabi itu banyak. Kemudian Wahabi itu membaca tidak khatam. Lah terus mereka menyalahkan yang membaca sudah khatam. Lah ini ngeri sekali. Ini nanti saya akan bagi contoh ketika mereka menyalahkan bahwa mereka berpegang teguh kepada Tuhan di langit ya dengan dalil Allah fisama ya. Ain Allah fisama. Itu nanti saya akan bacakan itu hadis yang memang tidak pernah diangkat ke atas. Memang tidak pernah diangkat ke atas. Nanti saya akan tunjukkan ada satu hadis yang memang itu jelas-jelas mengatakan bahwa Nabi itu memalingkan untuk menjawab pertanyaan sahabat tentang di mana Allah. Artinya pemahaman Wahabi itu tidak jamin, tidak jamin. Mereka melupakan hadis yang lain, terus memegang satu hadis saja. Ini mau saya bacakan, Ustadz Pemburu Firman. Ustadz Pemburu Firman. Ya, ternyata itu ada begini, ada hadis itu begini. Walakot zakaro Tobari wabni kasir warozi wasaukani fi kitab tafsir. Ya walakot zakaro telah menukil ya, mengambil ya Imam Tobari, Ibnu Kasir, Imam Arozi, Imam Syaukani dalam kitab tafsirnya. Anna ashabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu aina rabbina. Sahabat itu bertanya, Hilang. Allah Azza wa Jal, kemudian atau membaca lebih banyak lagi tentang kitab-kitabnya. Dan begitu Ustaz Firman. Siap, Pak Ustadz. Pak Ustadz, sebenarnya lebih banyak lagi hadis kalau Allah itu di atas, Pak Ustadz. Nah, betul itu, betul. Tapi begini, pemahaman siapa? Saya yang ingin saya tanyakan itu begini. Bagaimana kamu menjaminkan, bagaimana Wahabi itu menjaminkan antara hadis di atas, Allah di atas dengan Allah di bawah, Allah di mana-mana? Bagaimana Wahabi itu menjaminkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum ma yakunu min najwa salatatin illa huwa rabiuhum. Lepas itu menjaminkan lagi walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bagaimana kalian itu menjaminkan supaya tidak ada tanakut dalam Al-Quran? Karena ketika ada tanakut dalam Al-Quran, maka batalah Al-Quran itu sebagai kitab suci. Wah, ini berat sekali ini. Coba beritahu saya Ustaz Firman. Bagaimana kalian menjaminkan ya, menjaminkan supaya tidak ada tanakut di dalam antara ayat satu dengan ayat yang lain. Monggo. Enggak, Pak Ustadz. Terlalu banyak hadis-hadis yang menerangkan kalau Allah di atas, Pak Ustadz. Bacakan salah satu. Waktu kita sujud sudah menjelaskan kalau Allah di atas. Isra Mi'raj apalagi di atas Allah. Ya. Oh, Isra Mi'raj coba Terus, di atas seperti apa? Coba dalam Isra Mi'raj Allah di atas seperti apa coba? loh. Coba. Mi'rajnya Rasulullah kemana kira-kira? Coba bacakan dulu ayatnya. Bacakan ayat Isra Mi'raj itu seperti apa? Itu sudah masuk, sudah Mas. Coba Ya, ceritakan menurut sampean gimana? Mi'rajnya Rasulullah gimana kira-kira? Sebentar saya jawab.
dalam ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, ya. Linuriyahu min ayatina, bukan mimma qomina. Ingat itu, Mas. Kalau mau adil ini jelas penjelasan ulama ya Ustadz Pemburu ya. Oh ini keren sekali. Lakot bayana telah menjelaskan tentang ayat ya subhanalladzi asra bi abdillaila minal masjidil haram ila akhirih. Ya. Fal maksud ya dan maksudnya minal isro'i wa ru'yatu ayatillah walaysa dhahaba ila indal maula kama ya'taqidu ba'dul hama. Jadi ayat Isra Mi'raj itu menunjukkan akan kebesaran Allah, bukan menunjukkan perginya Nabi Muhammad kepada Tuhannya seperti mana yang dipegangi oleh ba'dul hamak. Ba'dul hamak itu siapa? Orang idiot. Oh. Itu hadis siapa, Ustaz? Itu coba hadis riwayat siapa itu? Riwayat siapa itu? Kok riwayat riwayat siapa? Hah? Mau tahu riwayat siapa? Jangan Nah. sampean hadis palsu dibawa ke sini, Pak Ustaz. Oh, Pak hadis Ustaz. palsu. Kamu Ustaz. mengatakan ini hadis palsu ini gimana? Oke. Yang jelas Wahabi sudah jelas Allah di atas ya. Menurut Pak Iya. Ustaz Allah di mana kira-kira Pak Ustaz? Apa di mana? Sebentar. Mungkin Ustaz iya. Abdul Jattas dulu mau ngomong nanti kemudian saya sambung. Silakan Ustaz Abdul Jattas. Enggak usah muter-muter, langsung Begini, dijawab Ustaz. seperti yang dibilang Wahabi Ustaz. Pemburu firman. Kita pakai data. Kita pakai data Pemburu ya. firman. Begini. Iya, Ustaz. pakai Yang data, pertama, langsung. Ustaz. Ini izin Kiai Langsung ke Bata. poin aja Pak Ustaz. Monggo. Izin Kiai. Monggo Tafadhol. Izin Kiai. Yang pertama, antum mengithbat atau antum menetapkan bahwasanya Allah itu di atas arash. Pemahaman antum itu udah dibantah sama Imam At-Tahawi, ulama salaf kita. Apa kata beliau? La tahwihil jihati asid. Allah itu tidak ternaungi dengan jihad yang 6. Allah di atas kata antum. Karena kenapa? Sifat daripada atas bawah kanan belakang itu sifat arat. Arat itu sifat pada jisim. Sedangkan Allah itu bukan jisim. Karena jisim itu Murotal. memerlukan tempat. Begitu Ke yang poin pertama. aja, nggak usah muter-muter. Bentar. Nggak usah muter-muter, Iya, saya minta bentar. poin. Enggak, Menurut poinnya yang sampean pertama. itu Poinnya Allah apa di coba? mana? Oh, Sekarang Allah kan gimana? antum Ini menanyakan. jawab nih, ini Antum jawab ya, menanyakan. saya Bentar. jawab ya. Begini saat. Ya. Simpel Monggo. aja pertanyaannya. Lanjut. Terlalu banyak menunjukkan dalil itu kalau Allah di atas. Terus yang dalil Allah di bawah gimana itu? Kalau kunut subuh sampean tangannya kemana? Ke bawah apa ke atas? Gini. Ke atas, Terlalu ke atas. banyak. Itu kiblat Ya kedua sudah. jahil. Sebentar. Jahil. Kata dia, Coba, biar dibaca sebentar saya bacakan dulu ya. Wa amaroful aidi dan adapun ketika kita mengangkat tangan inda duai ketika berdoa ila samai kepada langit fala dulu maka ia tidak menunjuki ala anallaha mutahayyijan fi jihati fauqa. Mengangkat tangannya orang berdoa itu tidak menunjuki akan adanya Allah di atas ya. Oke, sekarang Allah di mana Pak Ustadz? Menurut sampean Pak Ustadz? Simpel aja. Ini baca ini. Langsung ke poin. Ai maujudun bila makan ya. Sudah aku Qad bilang kana Pak wala Ustadz. makan ya. Ini Kiai. Wahwal an ala makan ai maujudun bila makan. Sampean kalau bawa data saya nanti transfer nanti sama sampean. Monggo Ustaz Murotal. Pak Ustadz. Dibesarkan Ustaz Murotal, saya mau ngopi dulu, mau bikin kopi ya. Ustaz Hanafi saya mau bikin kopi dulu ya. Kan bingung kan? Lanjut. Pak Ustadz. Ustaz Hanafi. Saya ini juga Pemburu. guru Pak Ustaz Duna, Ustadz. kami ahlu sunnah wal jamaah nggak bingung. Cuman Anda yang memang kurang literasinya itu. betul. Begini, Oh, saya juga guru Pak Ustadz ya. Kalau ada murid-murid ya dikasih pertanyaan, dia sih sebetulnya. menjawab benar. Ada yang menjawab salah, ada yang tidak menjawab. Ini yang tidak Oke, Anda guru. yang tidak Ustaz menjawab Duna, ini Anda paling kan guru. salah. Saya hormati Anda itu guru. Oke, Yang saya tidak anggap Anda menjawab memang paling guru. salah. Ya, saya anggap Anda guru. Saya Muhammad Hanafi ceritanya ini mau berguru sama Anda. Ketika Bukan, maksud posisi saya Anda guru-guru tahu bagi murid-murid saya, bumi ini Pak Ustaz. bentuknya seperti apa bumi? Iya, Anda kan guru nih. Saya tanya, bumi bentuknya seperti apa?
Pak Ustadz, ini soal Allah di mana dulu, jangan kemana-mana. Iya. Saya nanti biar ke situ. biar Nanti ke situ. Bumi terjawab, ini biar bentuknya seperti apa? terjawab. Guru, Biar saya terjawab. bertanya sama guru. Tolong saya perlu jawaban, bukan Jawab perlu yang sesuai namanya yang konteks. lain. Saya Pak bertanya, Guru, jawab sesuai bumi itu konteks. bentuknya seperti apa? Pak Ustadz, jangan kemana-mana, tentang Allah aja dulu. Pengen Iya, tahu. ini nanti tentang Menurut Allah. saya Ketika Allah di itu mana berdoa, dulu? Bumi itu Tidak kan jelas. bulat. Ketika Anda berdoa, letak bumi itu bulat. Ketika larinya ke atas, berarti yang di bawah ini posisinya kemana? Itu sampean Pak Guru. Pak Ustadz, akal ini harus dibawa dalil Pak Ustadz. Iya justru Allah itu. itu. Kalau Loh, memang Pak Ustadz, akal itu posisi butuh begini, Pak dalil, Ustadz. Allah itu di langit, di permasalahannya nanti aras Pak dalil Ustadz. Qur'annya laisa kamislihi syai'un fil ardi. Tidak ada yang menyerupai di muka bumi ini. Betul. Gitu loh. Ketika Betul. Anda itu bangun Tapi premis, ada dalil. dengar dulu, Tapi Pak ada Guru. dalil. Biar nanti di bawah nanti, Pak. Biar yang dia 50 orang lebih ini nyimak. Jadi Anda mau paham atau tidak, Anda ada urusan buat kami, pribadi saya. Tapi nanti yang di bawah yang menilai. Gitu loh. Jadi kalimatnya ketika laisa kamislihi syai'un fil ardi, tidak ada yang menyerupai di muka bumi ini. Mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan yang baru. Maka pertanyaannya, ketika kalimatnya ini di atas, kasihan kalau orang awam mengatakan di atas. Lalu bagaimana letak bumi ini kan posisinya ada di bawah juga. Terus gimana mengatakan di atas itu, Guru? Pak Ustadz. Katanya Isra suruh pakai Mi'raj. akal. Aku tanya kok nanya yang lain. Jangan Iya. kemana-mana. Gini, Aku tanya di gini. situ. Begini Pak Ustadz. Kok jadi kayak aku dalil diskusi sama dulu. orang Pak ya? Guru, Pak Guru, begini Pak Guru, maaf ya Pak Guru. Jawab sesuai konteks yang ditanyakan. Masa Pak Guru gak bisa jawab? Betul nggak Begini. Pak Muhammad? Begini. Hanafi. Kan dia bilang Kalau- katanya di atas. Ketika ada kalau- orang yang Ketika berdoa, Oke. Anda menjawab suatu bagaimana pertanyaan, bunyinya ada yang di bawah tentu itu. akan Doanya menjawab apa harus gimana? sesuai pertanyaan yang Oke, diajukan. siap, Betul, siap, betul. siap, Pak Ustadz. Silakan jawab sesuai pertanyaan yang diajukan ya. Menurut yang dinarasikan Pak Ustadz barusan, menurut Pak Ustadz, di manakah Allah Pak Ustadz? Oke. Jawab. Ketika antum Ditanya, bertanya malah seperti nanya. orang ateis, saya akan bantu jawab antum. Saya ini debat lintas agama, para ateis, agnostik, Buddha, Hindu, Kristen. Ketika saya tahun 90-an pondok pesantren saya di UKI, Universitas Kristen Indonesia, dia bertanya, Iya. Poin Hanafi, aja Pak Ustadz. kalau dia dengar dulu, jangan kita diskusi mentelah gitu. Nanti nggak dengar yang di bawah. Nggak paham juga sebagai guru. Terus Ini di murid mana? Di mana? Iya di mana? Terus di mana Pak Ustadz? Anda bertanya di mana, kami sudah jawab secara mantik. Ketika bertanya di mana, kapan, seperti apa, semua itu ciptaan Allah. Bagaimana mungkin Allah ada di ciptaannya? Terus Pak Ustadz kalau misalnya sujud bacanya Dia gimana Pak bingung Ustadz? sendiri dengan bahasa pertanyaan di mana. Masa, waktu, tempat, itu ciptaan Allah. Bagaimana mungkin Gini, Pak Allah ada Ustadz, di ya. ciptaannya? Oke. Kita jawab ya. Nih saya jawab? yang dibilang Wahabin tak jawab ya, Yang. Pak Guru Ya. mau jawab. Pak Guru. Gimana Jadi, Pak Ustadz? menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Banyak Pak Ustadz. Dalil-dalil kalau menunjukkan Allah itu di atas Pak Ustadz. Isra Mi'rajnya Rasulullah ke atas juga. tadi kan udah dijelasin Isra Mi'raj. Terus yang kedua, Itu tidak yang menunjukkan kedua, Allah Subhanahu wa taala. Itu di Rasulullah atas kan gitu kan. pernah nanya kepada seorang Buddha, di manakah Allah? Di langit. Itu terus dalil-dalil kamu ya. Siapa? Loh, memang dalilnya sesuai seperti itu gimana? Murattal dibesarkan aja, Ustadzana. pemburu Waktu Nah, sujud, Murattal aja waktu dibesarkan. sujud menunjukkan ada- Allah ada- yang maha tinggi. Siap. Di sepertiga Nih, malam, begini, Firman. Allah turun ke langit dunia. Kita memahami. Keluyuran ya. Gimana? Iya, kita memahami Sebentar. ayat-ayat yang mutasyabihat. Sebentar. Kita memahami Justru yang ayat-ayat sampean- semacam itu yang berdasarkan sampean- pemahaman Allah. Bentar dulu. Nih, kata Imam Ali. Apa Pak kata Guru. Sayyidina Ali? Sabar, Pak Antum Guru. tadi bertanya di mana Allah nih kan? Antum tadi bertanya di mana Allah kan? Nih, apa Ya. kata beliau? Kanallah wala makan. Allah itu ada ndak bertempat. Wa huwal an ala ma alaihi kana. Allah itu ada ya sebagaimana dia sebelum menciptakan tempat. Itu yang pertama. Ini kata juga tadi. Kata Al-Imam Ja'far As-Sadiq.
bin Muhammad Al-Baqir bin Zainal Abidin Ali bin Husain radhiyallahu taala anhum. Kata beliau apa coba? Man za'ama annallahu fi syai'. Siapa orang yang mengklaim bahwasanya Allah itu terdapat di sesuatu, au min syai'in atau di daripada sesuatu, au ala syai'in atau di atas sesuatu, apa kata dia? Faqad asyraka. Sungguh dia telah syirik. Kata Imam Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Gimana tuh? Ini pemahaman para salaf. Antum kalau menanyakan bahwa Allah itu di mana itu udah salah itu. Saya bacakan kepada Rasulullah langsung. Rasulullah waktu ditanya oleh seorang budak, waktu bertanya kepada seorang budak, di manakah Allah? Di langit. Rasulullah langsung ya. Tauhidnya budak ternyata bukan Ali ya. bin Abi Thalib ya. Tauhidnya budak. Bukan Ali ya. Rasulullah langsung yang menanyakan kepada Ya, tauhidnya budak, Pak Guru. Iya, ya, nggak apa-apa Ustadzuna. Jadi gini, Bang Pemburu. Gimana ini? Guru begini, Ya. Guru. Meluruskan Ya, makna gimana? di atas. Makanya secara mantik maknawi, Ahlu Sunnah wal Jamaah menjelaskan kepada orang awam bahwa kata di atas bagi Sang Pencipta Allah Rabbu Jalla Jalalu dalam teks dalil bukan atas secara jarak atau tempat atau makan, melainkan atas secara kedudukan, derajat atau kekuasaan, makanah. Sama seperti kalimat kedudukan presiden berada di atas menteri. Apakah berarti presiden itu duduk di palanya menteri? Mbok ya kalau mikir tuh yang bener tuh Yul. Jadi Wahabi yang cerdas Pak dikit Guru. Izin sebentar. Soalnya kalau beliau belajar mantik, Izin belajar sebentar. mantik ya, ilmu makulat Iya, Pak Ustaz. Ini enggak belajar susah, Ustaz. Izin anak sebentar izin. Anak Padahal gini kata dia kan tadi terlalu banyak dalil yang menunjukkan Allah di atas dan akal itu harus tunduk pada dalil. Betul, akal harus tunduk pada dalil. Tapi memahami dalil itu harus pakai akal, Iya, jangan iya. pakai bokong. benar. Gitu. Masa memahami Betul dalil pakai bokong? sekali. Maksudnya dalil dulu baru akal main. Jangan akal dulu dalil di bawahnya. Jangan. Gimana kamu cara memahami dalil tanpa Guru nggak akal? bisa. Di dalam Al-Quran itu Guru. banyak kalimat afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Orang bisa tahu itu namanya teks dalil itu benar kalau memang posisi masuk secara akal. Apa gunanya Allah berkata dengan afala ta'qilun? Pak Ustadz. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Apa gunanya itu? Oke. Kau nggak kekurangan dalil. Kalau kau guru, Masih ngeyel, saya Ustaz. ini adalah yang Masih menyebabkan ngeyel. para guru jadi guru. Saya orangnya. Oke, kalau begitu di mana Allah Pak Ustadz? Tadi kan saya jawab. Karena dibilang tadi. Pak Ustadz. Tadi Allah kan itu, sudah Pak saya Ustadz. jawab Allah secara itu logik, ada. secara Oke, mudah. Ustaz. Dinamakan Oke, bila jihad. sebentar Pak Ustadz. Pak Ustadz, mungkin nggak Pak Ustadz Allah itu memperkenalkan dirinya untuk mempersulit Nggak ada yang hambanya, Pak sulit. Ustadz. Kami nggak ada yang sulit. Cuman karena kalian sulit. itu nggak bisa baca Iya, kitab. oke. Kalian nggak Oke. bisa baca kitab. Betul Jadi kali, Pak kalian Ustadz. sulit. Gitu loh. Sudah dibilang Pak Ustadz, Dalil jika udah ada spesialis ditunjukin. jantung, ada Kitabnya juga sudah spesialis ada. mata Pak Ustadz. Kitabnya Ustaz sudah Hanafi. ada. Lebih ribet dari Oten Rujukannya kan? dari Murattal udah dikasih tahu. Ustaz. Gini. Gitu loh. Lebih ribet dari Oten, benar nggak ini Ustaz Izin Hanafi? sebentar. Lebih ribet dari Oten ini. Ya, izin sebentar. Al-Quran itu kan diturunkan Salah. dengan bahasa Ustaz Arab. masih pemburu nih. Al-Quran itu kan diturunkan dengan bahasa Arab agar apa diantaranya agar kita berakal. Gini, jangankan tafsir tadi ya surah Al-Isra ayat 1 kata dia itu menunjukkan bahwa Allah di atas. Gini, saya ingin uji pemahaman dia ini, tolong terjemahkan ya. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimu basyarul linnas. Itu aja, segitu aja. Tolong terjemahkan. Guru kan nih guru nih, dia ngajar. Apa artinya tuh? Begini Pak Ustadz, kan sudah dibilang Pak Ustadz. Itu ditanya Pak itu. Ustadz. Artikan dulu, Itu artikan dulu, ditanya artikan kan dulu. Anda guru katanya Ustaz. ngajar. Coba artikan apa itu? Pak Ustadz, Coba. oke saya sebut. Oke, jika ada guru bahasa Inggris Pak Ustadz, ada guru bahasa Indonesia Pak Ustadz, ada guru bahasa daerah, ada guru matematika Pak Ustadz.
Kalau seorang kamu guru guru apa? bahasa Indonesia dijelaskan kepada guru matematika enggak boleh Pak Ustadz, enggak bisa Pak Ustadz. Ya, Itu yang makanya dibaca Kamu guru Al-Quran. apa? Anda guru-guru Oke. apa? Oke, Kamu guru sekarang apa? guru apa? Al-Quran berarti Oke, bahasa sekarang, Al-Quran. sekarang gini aja Pak Kamu Ustadz. guru apa? Pertanyaan saya, kamu guru apa? Ya, Itu yang sekarang dibaca Ustadz. Al-Quran tentang Allah. Nah, Ya, kamu kamu guru baca apa sekarang? apa artinya tadi? Pak Ustadz. Coba. Walaqad Ustaz. na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhumu basyarun linnas. Coba terjemahkan. Nunggu Pak Pak Ustadz. Guru, terjemahkan Pak Guru. Soalnya kan Pak Ustadz, Sebentar, sudah sebentar. dibilang. Sebentar. Oke, Jawab Oke. sesuai pertanyaan Pak Guru. Siapa yang tanya? Sebentar. Mas Andi ya? Oke, Mas Andi. Coba Oke Mas Pak Andi. Guru. Mas Andi, coba Mas Andi. Saya minta dalil ya, dalil. Dulu pertanyaan Doa, jawab Dengar guru. dulu Pak Ustadz. Makanya Pak Murid Ustadz, jika ada bertanya, spesialis tadi dibaca mata, ayatnya jawab dulu ada guru, juga spesialis nanti jantung, guru Pak akan Ustadz. ngetes murid. Dulu dong. Guru, Jawab jangan dulu, gitu dong. Guru. Oke, saya tes Guru. juga Pak Ustadz. Lah, ente Pandi. mau nanya saya. Pandi. Pertanyaan saya Pandi. belum dijawab. Loh, Apa? Pandi. Oke. Sebutkan dalil-dalil, ya, dalil-dalil. Guru, jawab pertanyaan dulu Guru. Tunggu Bentar, Pak Panggil, sebentar, Ustadz, biarin dulu. tunggu. Iya, Bentar, sebutkan dalil-dalil doa-doa waktu kita sujud. Ayo, Lah, yang sudah sohe ya, jelas yang itu? sohe ya, yang sohe ya. Dua-dua aja, dua Gini, aja. gini, Saya gini, pengen tahu gini. sujudnya sampean itu gimana dalam berdoa. Saya akan jawab. Saya akan Allah jawab. kontak Guru. Sebentar, tapi ente Guru. belum menjawab pertanyaan saya. Makanya ingin Pak menjawab. Ustadz, makanya Pak Saya Ustadz jangan ingin kemana-mana. menjawab. Islam Saya ini ingin luas Pak menjawab. Ustadz. Islam ini luas. Kalau sampean tahu itu, betul. saya juga Kalau tahu Islam yang luas ini. itu yang mempersempit Kalau Wahab. Islam luas, sebentar. Kalau Islam luas, harusnya ente punya akal. Dalil-dalil yang kata ente menunjukkan Allah di atas itu penjelasannya seperti apa? Oke, coba jelaskan menurut Pak Ustadz kepada saya secara rinci tentang Isra Mi'rajnya Nabi. Iya. Coba, Oke. saya pengen Memang tahu. Andi, kita kesulitan Andi. Sarkul jawabi alal jahili jawabun. Ternyata guru kita ini jahil. Jadi tidak menjawab pertanyaan orang jahil itu jawabannya. Orang kita nanya dia nanya balik kok nggak dijawab. Kan tadi saya Sudah jelaskan dibilang. dari awal. Iya. Firman, Jika Firman, awal-awal tadi kan Pandai saya sudah rahasia jelaskan aja tentang kau. Isra Mi'raj. Sudah jelaskan kan? Saya sudah jelaskan tentang Isra Mi'raj kan? Orang yang berpegang dengan ayat itu Bun, itu jawabannya. Guru Jawabannya gini, gitu. guru. Ya, guru gini. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyal la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami Allah yang agung menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab la'allakum ta'qilun supaya kamu itu berakal. Kalau hanya tekstualnya saja berarti kamu itu tidak berakal. Besok-besok kamu masuk dulu rumah sakit jiwa biar berakal. Oke, kalau gitu saya minta jawaban Pak Ustadz. Yang Coba tadi Pak itu Ustadz, saya dijawab pengen dulu. tahu doa-doa yang suci, doa-doa yang soheh dalam waktu kita sujud Itu, Pak Guru. Ustadz. Dua aja, banyak sebenarnya jadi dua aja. Ada nggak yang lain gitu? Biar Itu nambah doa, edukasi. itu Ya. doa sujud. Izin Ustadzina Hos, Bukan ini doa banyak sujud. loh di bawah yang hampir 70 yang nonton itu. Kita tuh kan beli HP mahal, beli paket mahal. Habis waktu kita kalau hanya untuk ngeladenin orang jahil. Betul, Makanya betul. agak kesulitan. Oke. Untungnya Al-Quran tuh dengan bahasa Arab loh, bukan bahasa Indonesia loh. Bahaya kalau seumpama ibaratnya diterjemahkan begitu. Betul. Betul. Afwan ya, Ini Pak maaf Guru, Pak guru. Guru apa ini? Kami tidak mau Guru. diajari sama orang yang nggak bisa bahasa Quran, guru. Maaf. Guru Alafu, BK itu. alafu. Aku mau Sudah jelas yang dibacakan ayatnya. Diturunkan Al-Quran dengan bahasa Arab itu agar berakal. Dia itu tidak mau berakal karena apa? Ngambilnya hanya terjemahan saja. Sedangkan yang namanya terjemahan dari tahun ke tahun itu berbeda. Terus direvisi yang namanya terjemahan itu.
Supaya apa? Supaya orang-orang yang tidak berakal seperti tadi itu bisa paham. Begitu. Beliau tuh guru olahraga, Yai. Bahasa akidah gimana coba? Udut Nggak lagi nyambung. alafu. Ini coba kita jambak ini tonapan kita jambak kita akun pengecut ternyata. Nggak, takutnya gini loh, takutnya khusus untungnya nggak diterjemahkan bahasa Arab tuh kok ada jalasa tuh kalau diterjemahkan Indonesia sama-sama duduk loh. Betul. Kok ada jalasa tuh duduk loh terjemahannya. Jangan-jangan dia nggak paham ada perbedaan di situ terjemahan antara jalasa dan kok ada karena belajarnya itu untuk memang fikihnya aja kacau gitu loh. Kaumnya mereka tuh fikihnya kacau gitu loh. Kok Rukun ada wudhu jalasa dua. nggak tahu mereka. Rukun wudhu 2. Mau tidak kacau gimana katanya kencing kucing bisa batalkan wudhu. Iya. Makanya Kiai Ustaz Khalid itu kan apa coba? Rukun tayamum dengan rukun wudhu ada 2 akhirnya kan gitu. Nggak, tapi benar loh kalau seumpama kotoran cicak itu bisa membatalkan sholat juga, wudhu juga gitu kan, batal wudhunya. Kenapa? Kalau cicaknya itu beraknya 1 kontainer. Cicak Saya ini tanya sama Kiai Bata, cicak, kotoran cicak kan kecil, kita sholat jatuh nih. Gini ya, Itu Ustadz menurut Muhammad. ahli sunnah itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau seumpama ada wahaboy, batal wudhunya orang 1 kontainer. Ustadz Muhammad, saya curiga Ustadz Muhammad. Khalid Basalamah kan bilang kotoran kucing najisnya najis hisi sampai-sampai bisa membatalkan wudhu. Saya ini curiga Khalid Basalamah ini trauma, kayaknya pernah makan tai kucing. Itu najis hiji itu di kitab apa itu yang ada? Aku ndak ikut-ikut Kiai, aku nggak mau ini orang ngomong ribah-ribahin orang nggak suka. Assalamualaikum. Kalau Tarik yang saya lagi sih Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dapat inayah, dapat pertolongan Gini. supaya dapat taufik lah. Inayah Ya, mudah-mudahan supaya dapat. ngaji dikit Pak Guru. Mudah-mudahan dapat sama-sama dapat hidayah. Amin. Belajar dulu lah Guru bahasa Arab ulumul arabiyah biar pinter Guru. Pak Ustadz sudah dibilang jika ada guru bahasa Indonesia ada guru matematika Pak Ustadz di Sampean bidangnya itu guru masing-masing apa? Pak Ustadz. Sampean guru apa? Makanya tak takon di sini Masa- Guru. Maksud saya bukan BK. seperti yang saya tanyakan Pak Ustadz. Jika Guru Pak apa Ustadz sampean? Ente guru apa? Begini, Pak Ente guru Ustadz. apa dulu? Ente guru apa dulu? Ente Kalau guru dia apa guru dulu? bahasa Indonesia Masa- berarti Apa dulu? kelas, nggak bisa Ya kita Allah, jelasin bahasa masa Al-Quran. masa ndak paham sih katanya selalu Begini, pakai Pak logika, Guru. masa ndak paham sih? Maksud saya gini Pak Ustadz ya. Jawab saja. Oke, maksud saya gini Pak Ustadz ya. Jika Pak Ustadz apa lebih ente? paham bahasa Arabnya dari saya lebih paham banyak dalil daripada sampean. Makanya saya tanya tadi tentang doa-doa dalam sujud. Dalam sujud saja itu. Sebutkan 2 saja. Bentar, a'la itu apa coba maknanya? Bukan terjemah. A'la itu maknanya apa? Jangan terjemah karena terjemah dan makna itu berbeda. Di mute. Sudah dibilang. Jika Bentar, saya- sampean lebih fasih dari Dijawab dulu. Ini dalil dijawab dulu ya. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Ketika kamu bertiga maka yang 4 itu adalah dia. Rabi'uhum Tuhan. Itu gimana itu cara mentafsirnya itu? Coba kasih tahu saya coba. Ini dalil nih, Quran ini. Bukan setakat sokeh lagi. Ya, satu lagi ya Bata, satu lagi. Hmm. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Itu ente mau hapus ayat Al-Qur'an itu. Jika hambaku bertanya, maka katakanlah aku dekat. Kalau di atas kan jauh. Gimana bisa kontroversi antara dekat dan jauh? Ayo. Dibuka minyak. Coba dijawab ya, ya, jangan ditanya. gimana Pak Ustadz? Gimana? Tadi saya di mute Jawab, terus jawab. ini mah. Kata ente. Jawab dulu. Dalil itu dijawab. Sudah tadi Andir suruh jawab saja Ustaz. Nah, kalau itu baru bisa di Pak Ustadz. Itu berarti Allah Maha mengetahui Pak Ustadz. Makanya Kok ditakwil? loh, Kok ditakwil? gimana? Loh. Kok ditakwil kawan? Loh.
Kan betul Kok Pak ditakwil Ustaz. gitu? Lebih Boleh pas Pak ditakwil Ustaz. ya? Boleh Boleh takwil kalau ya? itu Pak Menakwil boleh. Ustaz. Terus Kalau sumastawa alal ars itu tidak boleh ditakwil. kamu Pak Ustaz di mana Allah Pak Ustaz? Ayo biar sama-sama jujur. Oke, pertanyaan dijelaskan dulu, di-clearkan dulu pertanyaan. Dijelaskan dulu pertanyaanmu biar enak jawabnya. Di mana Allah menurut Pak Ustaz? Yai, kita Allah agak ada. kesulitan kan dari tadi saya sudah Kan? bilang sama teman-teman. Kalian ketika bingung, kita sifat bertanya, 20 ini bingung. Dia Sifat itu 20 ini dia itu nggak bisa bingung. jawab. Loh, Ketika bukan kita nggak tanya dia nggak bisa. jawab, jelas, dia nanya balik. Sifat 20 ini bingung, membingungkan. Ya kan yang Gimana? kita nggak ada yang Jelas. Pemburu begitu lah. Bentar. Ini melawan dia siapa ini? Coba satu-satu lah. Izin Silakan sebentar. Ustaz Muratal, silakan Ustaz Muratal. Ya, lebih jelas sifat 99 Begini, Ustaz, musnah itu sudah Ini, Sayyidina jelas. Ali mengatakan, Ustaz. Pemburu ente itu begini sih, kita ini kan memahami Al-Quran dan hadis berdasarkan para salaf nih. Kalau ente masih baca ngotot, Allah itu di atas, bukan pemahaman salaf macam itu. Yang pertama, para salaf tuh tidak ada yang mengatakan Allah itu di atas. Imam Tahawi loh. Ente gimana sih? Imam Tahawi. Yang kedua, ini Sayyidina Ali loh mengatakan, gimana sih antum? Nih, Allah itu ada Allah, tapi tidak bertempat. Kan gitu. Kalau ente masih ngotot mengatakan Allah di atas, bukan paham salaf itu paham Wahaboh itu. Gimana sih? Paham terjemahan Quran, paham penerjemah. Jadi Paham dia nggak itu sih? bukan iman ayat Quran, tapi Makanya imannya kalau- kepada terjemahan. Iya, Khi. Kalau sekiranya antum itu guru matematika ke bahasa Inggris, jangan kita berkecampung dalam perkara akidah gitu. Man yatakalam bi ghairi fannihi, maksud siapa saya orang yang gini. berbicara tidak dalam fannya maka menyesatkan. Kan gitu. Gini, Bang Morotal. Gimana sih? sebentar, Kalau sebentar, sampean sebentar. bawa aja yang Bang Morotal. mengatakan Allah di Kalau- aris itu pemahaman salaf itu yang mana Pak Pemburu? Coba datangkan saya dalil ulama salaf mana yang mengatakan Allah itu bertempat. Tidak ada. Sampai Profesor Botak 7 turunan itu nggak bakalan ada. Coba Ini. katanya kan ngikut salaf ini. Salaf Kita tes salaf dulu. mereka, Ya Wahabi sebentar. Salaf yang mana ini? salaf mereka Ibnu Taimiyah, Ustaz. Bang Moratal, jika sampean bawa Salaf mereka Ibnu Taimiyah, Ustaz. dalil sahabat Ali bin Abi Thalib, saya bawakan dalil Rasulullah langsung. Rasulullah tanya sama budak kok, gimana Allah dia Pemahaman Al-Quran hadis menjelaskan ini tentang- berdasarkan para tentang- salaf jahil. Kita kesulitan nih Ustadzuna menjelaskan tentang bahasa ulumul arabiyah sama orang yang ahli bahasa cuman Indonesia. tidak dibilang jika sampean sudah- lebih fasih dalam bahasa Arab, lebih tahu dengan bahasa Arab. Saya Selesai Nabi. Sabar Pak saya lebih Firman. banyak Sabar. tentang dalil. Iya, sabar. Pak. Iya, Ustaz mau Hanafi, dalil. menurut antum, Tentang menurut hadis. antum ini lebih ribet mana ini? Otin dengan ini. Menurut antum. Mengislamkan orang Islam tuh lebih sulit daripada mengislamkan orang kafir. Jawabun. Sebentar, Saya sebentar, dinaikkan Pak. Pak Ustaz, Pak Guru, dinaikkan. apa namanya? Diturunkan, Saya tanya dinaikkan tadi, lagi. Pemburu. Bukan Datangkan saya dalil. Dalil, Surat- ya. surat mana mengatakan Allah itu udah bertempat. udah selesai, udah biar sama-sama berpikir dah. Enggak. Gini. Coba Gini aja, gini aja. Yang terakhir ya. Sebentar, Pak untuk Ustaz, sebentar, Pak untuk Ustaz. sifat 20 ini ya, tentang wujud ini. Diwujud aja Ente yang sudah Udah enggak usah banyak premeng ente. goblok. Saya sebentar. Udah. Gini. Udah ya, Assalamualaikum. Ini sebentar, si guru ini membawa hadis jariah, hanya membawa satu riwayat, padahal di Nggak riwayat apa-apa lain. dari gini Ustaz Andir, Itu. saya pengen bawa hadis jariah menurut Albani itu. Albani itu mengatakan itu bukan pertanyaan tentang kedudukan maupun tempat. Ada dalam kitabnya, semua tampilin tadi, tapi ya biarin aja dulu lah. Tapi percuma Ustadzuna, mau ditampilin orang dia nggak bisa baca kok. Orang dia itu guru bahasa Indonesia kok, bukan guru bahasa ulumul arabiyah, ulumul Quran kok. Masalahnya kan kekeh. Wahabi itu kan sering bawa hadis jariah. Ya, makanya kita kesulitan Ustadzuna menjelaskan warna sama orang buta. Gitu loh. Makanya dari tadi sama Kiai Abata saya bilang ada Ustadz yang lainnya, Kiai yang lainnya di sini. Udah, akhirnya kita punya kaidah tarkul jawab alal jahili jawabun. Udah, seperti itu, sesimpel itu. Betul. Habis waktunya kasihan yang nonton puluhan orang di bawah.
beli paket HP-nya mahal untuk nontonin cuman begini doang, muter gitu. Kasihan mereka punya paket untuk nonton nambah ilmu gitu loh. Ada tamu lagi tuh, Kiai siapa nih? Ada mantan Ustadz apa nih? Oh, Adu Jotos lagi, naik lagi Adu Jotos. Ini tanggung jawabnya dia ini pernah di posisi Wahabo ini, tanggung jawab dia itu. Proyek gitu. Nah itulah kegoblokannya Wahabi, baru tahu hadis satu aja ngeyelnya bukan main. Sedangkan di hadis lain itu meriwayatkan budak ini bukan ditanya ainallah. Malah yang dibawa ainallah itu kan yang dipermasalahkan para ulama kan, para ulama ahli hadis. Ya. Sebenarnya gini, Ustaz Andir. Yang saya pikirkan gini, bisa nggak sesuatu yang baru itu mendahulukan sesuatu yang kodim gitu? Yang nggak bisa. Ini yang saya tadi bawakan ini di versinya Imam Mustad di versinya Mustad Ahmad. Si budak itu bukan ditanyain Allah, tapi ditanya sama Nabi, apakah engkau bersaksi bahwa tiada ada Tuhan selain Allah? Kata budak itu ya. Dia itu baru tahu hadis tapi ngeyelnya kayak Abu Jahal, malah lebih ngeyel dari Abu Jahal. Dari Abu Jahal dibilang bertauhid lagi. Iya, gini, dia itu bingung dengan konsep dia sendiri. Kan kalau kita nggak susah-susah kalau ditanya, di mana Allah? Kita tinggal jawab, Allah ada, tidak memerlukan tempat, beres. Tapi kalau kita tanya mereka, itu pertanyaan bidah kata Imam Malik itu. Iya. Tapi kalau Serius. Tanya, Bahkan sebentar. Andi, Sebentar. Ana takutnya Wahabi bilang di Quran itu nggak ada yang namanya larangan untuk mukul bapak, mukul ibu, nggak ada itu. Karena dia nggak belajar ilmu qiyas. Padahal dalam ilmu qiyas itu ada 9, ada aulawi, ada burhani, mantiki, jadali, iknai, tanfil, khitabi, syai'ari dan lain-lain. Dia apa? Ada 9. Itu khawatir mereka nggak menguasai itu. Jadi mereka akan bilang nggak ada tuh larangan yang namanya mukul bapak ibu, bapak ibu tuh nggak ada di Quran, gitu loh. Bingung kan kita jelasinnya, memang nggak ada. Sama persis bilang dalilnya maulid tuh nggak ada. Ya untuk kamu nggak ada, tapi untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah ada, kan gitu. Ustaz Khalid belajar dia itu rukun apa namanya kias. Gini Ustaz, yang saya pengen ketawa gini. Yang saya pengen ketawa dari dia gini, katanya Asy'ariyah itu akan sulit menjawab ketika ditanya di mana Allah. Padahal seperti yang saya bilang tadi, ketika kami ditanya di mana Allah, kami tinggal jawab Allah ada tanpa butuh tempat. Tapi kalau mereka ditanya, dibalikan bertanya kepada mereka akan pusing. Ketika ditanya aina Allah, kata mereka bisama. Bagaimana dengan ayat wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib, Allah itu dekat. Dia mulai pusing. Terus bagaimana dengan ayat lain yang ketika Nabi Musa mau bertemu dengan Tuhannya di Palestina, pusing lagi. Iya, itu apa? Terus ada ayat lain yang menyatakan Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita, malah beleng-beleng. 4 pertanyaan Wahabi bisa gila. Sebenarnya kan itu banyak banget ayat-ayat kayak gitu, itu kita kumpulkan jadi satu gitu, jangan ngambil satu aja langsung kita menyimpulkan. Ditambah lagi kata mereka, Tuhan itu tiap sepertiga malam turun. Jadi Tuhannya Wahabi itu doyan keluyuran, doyan begadang. Orang lain molor, Tuhannya Wahabi keluyuran. Udah Tuhannya cacat lagi. Ustaz, izin bertanya. Silakan. Ustaz, menyambung tadi sedikit masih terkait yang disampaikan oleh pemburu tadi. Nah, itu kan sudah disampaikan, katanya banyak dalil. Bang Vino, izin Bang Vino agak suaranya kecil, didekatkan lagi suaranya Bang. Ya pakai headset ini, Bang.
Iya, terkait yang disampaikan pemburu tadi masih mau lanjut sedikit, Ustaz. Nah, terkait dalil-dalil yang disampaikan tadi kan katanya sudah banyak yang menyatakan Allah itu di atas. Nah, ketika dalil-dalil itu setahu saya itu di ini ya, di macam dipalingkan ya maknanya ya. Nah, itu Dipalingkan. iya, itu tentunya pasti ada kekhawatiran sehingga kita tidak menerima begitu saja makna dalil seperti itu Oke. seadanya kan. Betul. Nah, yang ingin saya tanyakan, kira-kira kekhawatiran kita apa gitu kalau kita datang Boleh saya jawab, kita Bang? terima sebagaimana adanya gitu kan. Oke, Tidak menutup gini. kemungkinan ada pertanyaan langsung dari masyarakat. Emang kenapa kalau Allah itu di atas? Apa masalahnya? Oke. Saya tanggapi ya, Bang ya. Yang pertama, ayat itu ayat mutasyabih. Ayat mutasyabih itu apa? Ayat yang memiliki makna itu lebih dari satu. Beda ya antara terjemah dengan makna. Maka ulama salaf sudah memberikan rambu-rambu kepada kita dengan cara apa? Dengan tafwid, amir ruha kamaja'at. Jangan memaknai sama sekali ayat itu. Yang kedua, ada juga ulama salaf itu takwil, dan yang dibesarkan ulama khalaf sekarang takwil. Gini Bang, ketika kita menemui ayat seperti itu, contoh Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, kita alihkan mananya menjadi Allah yang maha menguasai aras. Lalu kita bandingkan dengan ayat yang diterjemahkan oleh Wahabi secara tekstual. Contohnya Allah yang berada di atas aras. Kira-kira yang bodoh akan bertanya kepada Wahabi atau yang pada yang takwil? Enggak, maksud pertanyaan saya Sebentar dulu, jawab dulu pertanyaan saya. Sebentar, jawab dulu pertanyaan saya. Orang-orang awam akan bertanya kepada kepada terjemahan Wahabi atau kepada yang ditakwil. Contoh gini, dari Wahabi bilang Allah itu yang beristiwa di atas aras. Kata yang takwil, Allah yang menguasai aras. Nah, si orang awam akan bertanya kepada orang yang takwil atau yang bertanya kepada dohiriyah ayat. Dohiriyah ayat. Nah, makanya Bang, seperti itu. Ketika ayat ditakwil, orang awam itu langsung paham Allah yang menguasai aras. Si orang bodoh itu akan mencerna, oh Allah menguasai aras, apalagi yang ditanyakan. Tapi ketika ayat itu diterjemahkan dengan dohiriyah ayat, maka si awam itu akan bertanya, Allah yang beristiwa di atas aras, istiwa itu apa sih? Kata dia bersemayam. Bersemayam itu apa sih? Bakal banyak pertanyaan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah bermasalah ketika Allah di atas? Ya bermasalah. Bermasalahnya dengan apa? Dengan ayat-ayat lain. Kalau Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, bagaimana dengan ayat lain yang menyebutkan Allah lebih dekat daripada ulat leher? Itu masalahnya, Bang. Iya, terkait. Ada cara lebih halus gini Bang Vino. Ini lebih secara logika. Iya. Saya tanya sama Bang Vino. Bang Vino pernah dengar kalimat Baitullah? Baitullah, rumah Allah. Nah, saya tanya, Mekah itu posisi Baitullah. Berarti apakah Tuhan itu rumahnya ada di situ? Enggak. Itu pinter bisa. Inilah meluruskan khawatir kalau enggak bertanya sama ahlinya, fas'alu ahla dzikri. Orang akan bingung nanti, oh, aku pengen ke rumahnya Tuhan di sana gitu. Apa begitu? Sebetulnya semudah itu Bang Vino. Cuman karena mereka itu oktannya nggak ditaikkan sedikit, jadi kagak beleng-beleng gitu loh Bang Vino. Betul. Jadi ketika Wahabi menyatakan ingin bertemu Allah ke rumahnya Allah itu, dia langsung jiun, langsung mati. Enggak, saya kan dari tadi juga udah dengarkan. Ketika disampaikan Kecil suaranya Bang, kecil suaranya. Deketin mikrofonnya, kan di headset itu ada mikrofon. Iya, oke. Ketika dinyatakan, tadi kan saya sudah menyimak banyak juga. Ketika dinyatakan Allah itu berada di atas ars, terus kalau nggak salah saya dengar dari teman-teman Ustaz di sini,
menyatakan bahwa itu sama diartikan sebagai bertempat, Allah bertempat atau menyamakan dengan makhluk. Mungkin Ya, itu iya. yang saya kurang Betul. paham kenapa Betul, bisa dianggap menyamakan seperti dengan itu. makhluk, Bang. Karena adanya jihah, arah itu kan ciptaan Allah, berarti makhluk. Atas, bawah, kiri, kanan, samping, belakang, depan, itu adalah jihah. Itu arah. Arah. Arah itu ciptaan siapa, Bang? Ciptaan Allah, makhluk atau bukan? Ya makhluk. Saya baru dengar kalau arah itu ciptaan. Gimana? Saya baru dengar, Bang, kalau arah itu ciptaan. Emang sebelum ada ciptaan Allah, arah itu sudah ada, atas bawah sudah ada. Tolong dijawab, Bang. Sebelum Allah menciptakan sesuatu apapun, apakah atas, bawah, kiri, kanan sudah ada? Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, belum ada, Apakah belum arah ada itu sudah arah, ada? belum ada arah. Ya, makanya, Bang, ketika disematkan kepada Allah atas, berarti konsekuensinya Allah membutuhkan tempat, yaitu arah atas, membutuhkan arah. Membutuhkan arah. Dan tempatnya di atas. Nah, bukannya kita nanti di surga bisa lihat Allah? Betul, betul, akan melihat Allah, tapi bukan berarti Allah ada di surga. Iya kan, itu kan pakai konsepnya arah juga berarti. Sebentar. Kalau konsepnya seperti itu, bagaimana dengan Nabi Musa yang ketika di Gunung Tursina? Berarti Allah ada di Gunung Tursina gitu. Izin masuk. Begini Pak Vino ya. Kitab di surga, keadaan di surga dengan keadaan di dunia itu jangan disamakan. Nanti itu beda pembahasannya. Begitu ya Ustaz Hanafi ya? Kasih yang mudah-mudah difahami aja gitu loh. Kasih yang di dunia simple, sesimpel itu. Jadi kayak semacam dengan kalimat Baitullah tadi, Bang Vino sudah paham. Lalu kalau kalimatnya nanti atas, Bang Vino, tahu nggak Bang Vino, kalau bumi ini kan bulat, betul nggak? Jadi kalau mengatakan bahwa posisinya itu atas dan bawah, kita mengatakan di atas Indonesia. Tapi kalau di Amerika, Sebenarnya kaidah itu gampang Nah, sekali Ustaz. kalau Vino. begitu, Ustaz Vino, gini. kalau begitu, Gini. Ustaz. Kalau Saya begitu, jelaskan. Ya. Assalamualaikum. Nah, Assalamualaikum. ketika dikatakan pada saat Isra Mi'raj Nabi naik ke atas, berarti itu tidak boleh juga dikatakan naik ke atas dong, karena bumi bulat. Kita katakan saja turun, karena bumi bulat. Nah, gini saya jelaskan. Belum segala sesuatunya ada, itu Allah sudah ada. Sepakat atau tidak? Iya, sepakat. Nah, dan adanya Allah itu tidak mengalami perubahan. Sepakat tidak? Tidak mengalami perubahan. Tidak bergeser. Tidak Kalau juga ikut dia. saya nggak tahu kalau itu. Oh, Nggak itu tahu tidak kalau tahu. Oke. Gini, di kitab Aqidatul Awam itu ini kitabnya Ustadz Hanafi ini. Nanti kamu boleh beli itu sarahan dia ini. Alhamdulillahil qadimil awali al akhiri Akhirul baqi bila tahawuli. Nah, kan gitu Ustadz Hanafi ya. Yes. Allah itu tidak berpindah randa. Iya, tidak berpindah. Tidak berpindah, ya nggak tahu saya kalau soal itu. Oke, jadi kesimpulannya dulu Allah ada tanpa tempat, sekarang pun begitu, selamanya begitu. Loh kan bisa saja begini Ustaz. Kita meyakini Allah di atas itu kan tidak berarti bertempat. Oh gini, kalau antum meyakininya dengan darjah, ya kedudukan maha tingginya Allah, itu tidak masalah. Dengan catatan jangan jarak ya. Dengan catatan jangan bukan jarak. Jadi Imam Ghazali itu menulis begini. Fauqiyatun kata atas itu kama latayiduhu bu'dan, ya ia tidak menambah akan kejauhan, wala tayiduhu kurban, juga tidak menambah akan kedekatan. Bisa dipahami Pak Vino? Gimana maksud antum gimana?
Maksudnya Kita begini, ada Ustaz. kat Saya dalam kan ni.